Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Angriana dengan NIM 1910712026. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai 1945. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Yudi Andoni, SSMA. Nah, insyaallah bakal ada next video dari kelanjutan mata kuliah saya ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku dengan judul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi, karya dari Heather Sutherland. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai terbentuknya sebuah elit birokrasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu Pangreh Praja, karena Pangreh Praja ini merupakan sebuah sebutan yang cukup sering nantinya kita sebut dalam pereviewan buku ini. Nah, Pangreh Praja itu merupakan sebutan bagi para pegawai negeri pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, salah satu contoh dari Pangreh Praja ini adalah Bupati. Nah, sebenarnya Pangreh Praja ini juga merupakan bagian dari kaum priai. Kaum priai ini merupakan sebuah kaum bangsawan. Nah, jadi ibaratnya kaum priai itu terbagi atas dua. Kaum priai itu sendiri atau kaum bangsawan yang benar-benar berdarah bangsawan sendiri, ataupun juga ada dinamakan dengan Pangreh Praja, yang dimana Pangreh Praja ini merupakan kaum priai juga, tapi dia menjabat sebagai bupati. Bagi masyarakat Indonesia, Pangreh Praja ini merupakan sebuah kaum yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Seringkali mereka itu dikagumi, ditakuti, dan dihormati malahan. Nah, cuman bagi pemerintah kolonial Belanda dan juga orang-orang yang berkebangsaan asing, Pangreh Praja ini tidak ada nilai di mata mereka. Pangreh Praja ini hanyalah sebagai kaki tangan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk bisa berhubungan dengan penduduk pribumi, ibaratnya penduduk yang hanya bekerja sebagai petani, dan ibaratnya di bawah Pangreh Praja ini penduduk biasalah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam akan membicarakan tentang cikal bakal dari terbentuknya elit birokrasi ini. Nah, jadi semenjak abad ke-19 itu sudah terjadi perdagangan yang sangat luar biasa ya di wilayah kolonial, di mana perdagangan ini sangat-sangat intensif gitu, dan segala hal di Indonesia, di Hindia Belanda itu sudah sangat berhubungan erat dengan bangsa Eropa, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang bangsa Eropa, pasti juga erat kaitannya dengan westernisasi. Nah, karena sudah sangat sering ya kegiatan perdagangan ekonomi kita bersentuhan dengan bangsa Eropa, maka westernisasi pun tidak bisa dielakkan. Acap kali terjadi westernisasi dan perubahan gaya hidup pun telah masuk di daerah jajahan, terutama daerah jajahan seperti Pulau Jawa tentunya. Nah, akibat dari westernisasi itu sendiri, terjadilah pembakuan, juga pembaharuan birokrasi, dan di mana pembakuan dan pembaharuan birokrasi ini mulai terbentuk atau mulai banyak adanya peraturan-peraturan itu sudah muncul pada tahun 1910 sampai dengan 1915. Nah, bertepatan dengan pembaharuan birokrasi ini, muncullah kelompok sosial dari Jawa yang mulai berusaha untuk menentang kaum priai juga pemerintah kolonial Belanda, di mana kelompok sosial Jawa ini adalah kelompok Jawa terdidik yang menghendaki tanggung jawab yang lebih dari Pangreh Praja, karena bagi
kaum Jawa terdidik ini sendiri, Pangreh Praja ini hanyalah sebagai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang ibaratnya wakil rakyat, sebagai pemerintah lah ya di Indonesia, seperti itu. Kenapa sih terjadinya kenapa sih kelompok sosial Jawa, di mana kelompok sosial Jawa ini merupakan sebuah kaum terdidik mengkehendaki adanya atau melakukan sebuah demo lah ibaratnya kepada kaum Pangreh Praja, karena bupati-bupati atau Pangreh Praja ini seringkali melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sangat bisa dikatakan buruk ya. Salah satu contohnya adalah para bupati ini sangat suka berfoya-foya. Bupati juga sangat suka dengan bermain wanita. Jadi belusukannya bupati ke daerah, ke pedesaan itu bukan untuk kerja dinas, tapi untuk bermain perempuan. Nah, selain itu, bupati pun sering juga di sini, di buku ini juga dikatakan bupati sering melakukan poligami. Nah, jadi si bupati ini melakukan poligami sebenarnya tujuannya juga ya bisa dikatakan baik sih, untuk memperluas jaringan bupatinya. Jadi ketika si bupati ingin menikahi seorang perempuan, itu ditujukan untuk memperbanyak jaringan antara bagi bupati yang melakukan poligami tersebut. Nah, ada hal yang unik juga. Ternyata saya menemukan sebuah istilah yang menurut saya selama ini saya belum tahu artinya apa, tapi setelah membaca buku ini, saya jadi mengerti. Jadi ini maksud dari kata itu, yaitu ada namanya kata selir atau ampean, dimana selir atau ampean ini merupakan sebutan bagi istri bupati yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi seandainya seorang bupati itu memiliki banyak istri, lebih dari satu ya, jadi istri yang kedua dan selain itu dinamakan sebagai selir atau ampean. Nah, sedangkan istri pertama dari bupati itu disebut dengan Raden Ayu atau Patmi. Nah, ini menurut saya sebuah pembelajaran yang sangat menarik bagi saya, karena jujur saya sebelumnya saya belum mengetahui istilah ini. Nah, kita lanjut ke berbagai hal yang dilakukan bupati yang sehingga mengakibatkan kaum Jawa terdidik tadi mengkehendaki tanggung jawab yang lebih ya dari Pangreh Praja, yaitu bupati ini sangat sering melaksanakan pesta, dimana sebelum menjabat saja bupati sudah melaksanakan pesta. Sebenarnya pelaksanaan pesta ini merupakan sebuah aturan ya dari Belanda sendiri, karena itu bisa dikatakan sebagai semacam tradisi yang turun temurun. Nah, jadi sebelum bupati ini menjabat sebagai seorang bupati ini harus mengundang banyak orang, termasuk orang Cina, kaum priai. Ya, tentu dengan pengadaan sebuah pesta yang mengundang banyak orang akan menelan banyak dana juga tentunya kan. Nah, dan uniknya ketika melaksanakan pesta, sang bupati diperbolehkan oleh Belanda untuk meminta sumbangan kepada rakyat, seperti itu. Akan tetapi meminta sumbangan kepada rakyat merupakan suatu hal yang sangat bisa dikatakan keji lah bagi seorang bupati. Masa sih bupati minta uang kepada rakyat? Nah, lalu caranya bagaimana? Sang bupati ini ternyata meminjam uang dari seorang rentenir. Nah, jadi ya bisa dikatakan bupati ketika menjabat dia itu berurusan dengan rentenir, karena sangat-sangat banyak pesta yang nantinya akan diadakan oleh sang bupati. Tidak hanya ketika sebelum menjabat, akan tetapi sesudah menjabat pun sang bupati harus melaksanakan pesta ala orang Eropa. Nah, dengan banyaknya sang bupati ini meminjam kepada rentenir, yakinan percayalah bupati ini merasa sangat-sangat terpuruk karena hutangnya itu bisa dikatakan cukup banyak, sementara gaji bupati mungkin bisa dikatakan kecil dan tidak bisa memenuhi hutang dari
bupati melunasi hutang dari bupati tersebut kepada si rentenir. Nah, lalu selain meminta pinjaman atau bantuan kepada rentenir, hal yang bisa dilakukan oleh seorang bupati tersebut supaya bisa melunasi hutangnya, bupati pun juga melakukan cara lain, yaitu meminta upeti dari pejabat yang berada di bawah Pangreh Praja. Nah, jadi ibaratnya anak buahnya, jadi si bupati ini meminta bantuan kepada anak buah yang berada di bawahnya, seperti itu. Nah, juga bisa hal yang menarik di sini adalah ketika kebiasaan buruk dari bupati juga disinggung. Di dalam buku ini dikatakan bahwa bupati juga sering berjudi, minum minuman keras, memakai candu, dan ya seperti itulah. Lalu juga ada hal yang menarik menurut saya yang saya temukan di sini adalah ternyata tradisi sungkeman itu juga sudah ada pada tahun 1900-an. Nah, di sini saya menemukan bahwa di saat mengadakan atau merayakan hari Lebaran itu banyak yang datang kepada bupati, dan bupati harus melaksanakan semacam pesta lagi. Nah, ketika seseorang atau ibaratnya masyarakat kecil melewati bupati, mereka harus jalan jongkok dan mencium lutut dari sang bupati. Itu sih menurut saya menarik. Nah, ternyata pada akhirnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadilah reformasi birokrasi di Jawa yang mulai menjalankan pemerintahan dari Pangreh Praja itu sendiri secara profesional. Nah, awalnya sistem magang itu diterapkan di daerah untuk para pekerja dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun agar dapat mengikuti ujian untuk menjadi Pangreh Praja. Nah, jadi sebelum seseorang ingin menduduki jabatan sebagai seorang Pangreh Praja, dia harus mengikuti magang terlebih dahulu selama 5 tahun. Dan setelah magang 5 tahun lalu dia mengikuti ujian, lalu setelah selesai dengan ujian atau dikatakan lulus dengan ujiannya, dia barulah bisa menjadi seorang Pangreh Praja. Nah, ternyata sistem magang ini sangat didukung oleh kelompok priai. Namun kelompok priai, dan sistem ini ibaratnya sangat memperkuatlah keberadaan dari kaum priai. Dan akibat dari berbagai kekurangan yang ada dari sistem magang ini pun dihapuskan. Dan pada tanggal 1 Januari 1911 itu mulailah terbentuk elit birokrasi. Nah, usulan maupun rekomendasi bisa muncul dari departemen yang sifatnya profesional seperti keuangan atau pertanian. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 1911 itu sudah ada usulan ataupun rekomendasi yang bisa muncul dari departemen yang sifatnya profesional seperti dari departemen keuangan maupun pertanian. Nah, juga setelah terbentuknya elit birokrasi ini, pendidikan pun mulai menjadi sesuatu yang penting jika ingin menjadi seorang birokrat, seperti itu. Nah, lalu pada tahun 1913 muncullah syarat minimum pendidikan apabila mendaftar menjadi seorang pegawai di birokrasi. Nah, apa saja itu persyaratannya? Yang pertama yaitu seorang calon dari birokrasi ini atau birokrasi ini harus berdinas minimum 2 tahun. Nah, berdinasnya ini boleh bisa sebagai wedana ataupun patih gitu. Nah, selain itu, syarat yang kedua yaitu dia harus mampu berbicara dalam bahasa Belanda. Lalu yang ketiga, pegawai birokrasi atau bupati tidak didasarkan atas azas keturunan. Nah, inilah semacam pembaruan yang terjadi ketika elit birokrasi sudah terbentuk. Nah, dulu
pemilihan Pangareh Praja ini hanya didasarkan kepada keturunan, tidak ada memakai syarat yang ini dan itu. Namun sekarang sudah memakai syarat yang ya bisa dikatakan cukup akademis lah ya untuk masuk ke dalam kalangan elit birokrasi. Pada 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1915, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1915, pendidikan sudah menjadi titik tekan apabila ingin menjadi birokrat atau Pangareh Praja. Lalu setelah Pangareh Praja ini diterima, maka mereka akan mendapatkan pelatihan menulis agar mampu menjadi juri tulis yang handal untuk dipekerjakan sebagai pembantu dari Pangareh Praja. Nah, jadi bagi Pangareh Praja yang baru-baru atau ibaratnya dia baru memasuki dunia birokrasi, setelah dia diterima, mereka harus menjalani serangkaian latihan. Salah satu latihannya itu adalah pelatihan menulis. Nah, di mana pelatihan menulis ini ditujukan agar si Pangareh Praja ini mampu menjadi juru tulis yang handal, yang bisa dipekerjakan untuk Pangareh Praja yang ibaratnya lebih senior dari Pangareh Praja yang baru diterima ini. Nah, ternyata adanya peraturan supaya Pangareh Praja ini memiliki setidaknya kemampuan di bidang akademis. Ini merupakan sebuah permintaan dari kelompok liberal yang ada di Den Haag, Belanda. Nah, permintaan terhadap jabatan yang berdasarkan kemampuan ini ternyata sudah muncul pada tahun 1854, namun baru terrealisasi di Indonesia pada tahun 1911. Dan ternyata juga setahun sebelum kemunculan peraturan pendidikan untuk birokrat ini, telah berdiri sebuah sekolah yang bernama Bertur School. Di mana Bertur School ini ditujukan untuk memperbaiki mutu dari pejabat yang ingin menjadi Pangareh Praja. Banyak pelajaran yang didapat, termasuk hukum dan bahasa Belanda. Nah, jadi Bertur School ini merupakan sebuah sekolah di mana salah satu pembelajaran yang terdapat di Bertur School ini adalah pembelajaran tentang hukum dan juga bahasa Belanda. Nah, adanya sekolah dan peraturan di atas menunjukkan dinamisnya perkembangan birokrasi di Indonesia yang mulai mengarah pada sistem profesional semenjak masa kolonial. Nah, mungkin itu merupakan sedikit ulasan tentang buku karya dari Heather Sutherland ini yang berjudul Sebuah Elit Birokrasi. Semoga semoga review ini bisa memberikan sedikit pengetahuan kepada kita semua, terutama saya pribadi. Nah, adapun tanggapan saya terhadap buku ini sangat-sangat bagus ya, karena setelah membaca buku ini saya menemukan pembelajaran yang bisa saya dapatkan. Salah satunya tadi mengenai sebutan tadi yang tentang selir, juga ada namanya Raden Ayu. Nah, jujur saya itu baru pertama kali mengetahui arti dari kata-kata tersebut. Seperti itu. Mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Insyaallah bakal ada next video. Jangan lupa stay tune di channel ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.